Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai ori 212 berusia 115 hari setelah tanam. Kali ini, Mimin akan melakukan spray yang ke-21. Untuk spray kali ini, Mimin menggunakan Vitaron SR dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Vitaron SR adalah suplemen tanaman berbentuk pekatan cair. Dengan kandungan unsur-unsur mikroesensial dalam bentuk celatet, mudah diserap, dan dimanfaatkan tanaman sebagai katalisator dalam setiap proses metabolisme dalam tubuh tanaman. Vitaron SL bermanfaat untuk memperbaharui sel-sel tanaman. Setelah serangan hama dan penyakit fungi, bakteri, virus, mencegah dan mengatasi gejala klorosis pada daun, serta menjaga kadar klorofil atau zat hijau daun, sehingga tanaman tetap melangsungkan fotosintesis secara optimal. Unsur-unsur mikro dalam bentuk celatet lebih mudah diserap tanaman dengan aman. Dilanjutkan dengan menggunakan insektisida berbahan aktif Profnovos dengan merek Curacron. Mimin menggunakan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Curacron digunakan untuk mengendalikan hama teripa, hama kutu daun, hama lalat buah, dan juga hama ulat. Curacron merupakan insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat dimulsikan berwarna kuning kecoklat-koklatan. Kemudian Mimin menggunakan perekat penembus dan perata dengan merek spreader produksi Degue. Mimin menggunakan dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Spreader berfungsi untuk meningkatkan daya rekat pestisida dan mencegah pencucian oleh air hujan. Kemudian Mimin menggunakan fungisida berbahan aktif Mancozeb dengan merek Dithen. Mimin menggunakan Dithen dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Dithen termasuk fungisida kontab yang berfungsi melindungi tanaman dari serangan jamur lebih lanjut. Ia membentuk lapisan tipis pada permukaan tanaman dan secara perlahan mengeluarkan senyawa tertentu yang mengganggu aktivitas pernafasan jamur. Kemudian campuran dikocok hingga merata, sehingga siap untuk melakukan penyepraian. Kali ini, Mimin akan membahas unsur-unsur hara makro dan karakteristiknya. Dilansir dari bumikita.it, tubuh tanaman tersusun dari zat-zat organik, diantaranya protein, gula atau karbohidrat, lemak atau lipida yang membentuk sel-sel. Sekumpulan sel-sel tersebut merupakan kesatuan yang membentuk jaringan bagian tubuh tanaman, mulai dari akar, batang, daun, bunga, cabang, hingga buah, umbi, biji-bijian. Selain membentuk tubuh tanaman, zat-zat organik tersebut juga membentuk zat-zat organik, atau disebut senyawa metabolit sekunder seperti enzim, fenon, hormon, vitamin, dan lain-lain. Adapun bahan baku bagi pembentukan semua komponen tersebut di atas berasal dari unsur-unsur kimia tertentu yang disebut unsur hara, berdasarkan jumlah yang dibutuhkan dan sumbernya. Unsur hara dibedakan menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro dibutuhkan dalam jumlah besar, terdiri dari unsur hara makro bebas, yaitu yang sumbernya tersedia tidak terbatas di alam, dan unsur makro terbatas yang ketersediaannya terbatas dan sering diperlukan penambahan melalui pupuk. Pembahasan mengenai unsur-unsur makro akan kita bahas terlebih dahulu di halaman ini. Unsur hara mikro dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Ketersediaannya seringkali terbatas dan perlu ditambahkan melalui pemupukan. Unsur hara makro bebas disebut unsur hara makro bebas karena tersedia bebas di alam, yaitu udara, dari sisa-sisa tanaman, dari dalam tanah, dan air. Unsur hara makro bebas yang pertama, yaitu karbon. Ketika kita menimbang tanaman yang sudah kering, 45%-nya dari bobotnya berupa unsur karbon. Ketika tanaman tersebut dibakar, sebagian akan menjadi asap yang terdiri dari gas karbon monoksida atau CO, dan sebagian menjadi residu karbon yang kita sebut arang. Sisanya adalah mineral-mineral berupa abu. Sepanjang hidupnya tanaman menyerap karbon paling banyak dari udara dalam bentuk karbon dioksida CO2 dan sebagian kecil dari pupuk organik.
Fungsi unsur karbon bagi tanaman adalah sebagai pembentuk tubuh fisik tanaman yang terdiri dari seluruh senyawa organik seperti karbohidrat, protein, minyak, lactase, fenon, selulose, klorofil, enzim, vitamin, hormon, dan lain-lain. Karena tersedia sangat melimpah di alam, maka gejala kekurangan unsur karbon ini tidak kita temui. Kecuali tanaman mempunyai masalah dalam proses penyerapan unsur karbon ini. Unsur hara makro bebas yang kedua adalah oksigen. Oksigen sama pentingnya dengan karbon dan oksigen O. Dalam bobot kering tanaman, terdiri dari rata-rata 45% oksigen. Tanaman menyerapnya bersama karbon dalam bentuk karbon dioksida CO2 atau dalam proses respirasi pada malam hari dalam bentuk O2. Sama halnya dengan karbon. Ketersediaan oksigen juga melimpah dan gratis di udara. Fungsi oksigen tidak terpisahkan dengan unsur karbon dan hidrogen H sebagai pembentuk seluruh senyawa organik seperti karbohidrat, protein, minyak, lactase, fenon, selulose, klorofil, enzim, vitamin, hormon, dan lain-lain. Tanaman yang kekurangan unsur oksigen juga tidak ditemui, kecuali tanaman mempunyai masalah dalam proses penyerapan unsur oksigen. Biasanya ketika tanaman mengalami serangan hama dan penyakit maupun stres lingkungan. Unsur hara makro bebas yang ketiga yaitu hidrogen. Hidrogen dimanfaatkan tanaman dalam bentuk H2O air atau persenyawaan H dengan unsur lain. Sebagai ion H, OH rata-rata ditemukan sebanyak 6% dari bobot kering tanaman. Fungsi fisiologis hidrogen yaitu bersama dengan C dan O mengikat unsur-unsur lain, membentuk zat-zat organik yang membangun bagian tubuh dan jaringan tanaman. Silain itu juga membentuk seluruh senyawa organik seperti karbohidrat, protein, minyak, lactase, fenon, selulose, klorofil, enzim, vitamin, hormon, dan lain-lain. Tanaman memperoleh hidrogen dari air H2O dan senyawa-senyawa asam organik serta basa organik. Unsur hidrogen juga tersedia melimpah baik di air, udara, tanah, maupun pupuk organik, sehingga suplainya tidaklah sulit.